Prabowo Subianto, kalau misalkan kalah lagi, dia harus jadi menteri lagi. Kalau enggak, akan terjadi perang saudara. Pesan ini disampaikan oleh adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, yang menceritakan bahwa dulu kalau misalkan di tahun 2019 Prabowo Subianto nggak jadi menterinya Jokowi, maka akan terjadi perang saudara. Ini seolah-olah memberi pesan kepada yang akan menjadi presiden nanti. Insya Allah Pak Ganjar ya. Yang akan menjadi presiden nanti. Bahwa kalau misalkan mau negara ini aman, angkatlah Prabowo Subianto sebagai menteri. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Prabowo Subianto. Kalau misalkan kalah lagi, dia harus jadi menteri lagi. Kalau enggak, akan terjadi perang saudara. Pesan ini disampaikan oleh adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, yang menceritakan bahwa dulu kalau misalkan di tahun 2019 Prabowo Subianto nggak jadi menterinya Jokowi, maka akan terjadi perang saudara. Ini seolah-olah memberi pesan kepada yang akan menjadi presiden nanti. Insya Allah Pak Ganjar ya. Yang akan menjadi presiden nanti. Bahwa kalau misalkan mau negara ini aman, angkatlah Prabowo Subianto sebagai menteri. Sekarang begini, Pak Hasim ini kemudian bercerita bahwa ketika Prabowo Subianto kemudian ikut bergabung menjadi menterinya Pak Jokowi, ini kemudian banyak sekali pertentangan, terutama dari pendukungnya. Bahkan Pak Hasim sendiri itu kemudian juga mempertentangkan ini. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini seolah-olah melawan arus. Karena harus bergabung menjadi menteri dari orang yang mengalahkannya selama 2 kali. 2 kali pemilu, 2 periode. Nah ini kemudian yang disampaikan oleh Pak Hasim bahwa dia akan kehilangan lebih dari setengah pendukungnya. Lalu disampaikan di sana bahwa Pak Prabowo katanya ini nggak peduli mau kehilangan pendukungnya yang setengah lebih itu. Yang penting ini demi persatuan Indonesia, demi Indonesia yang bersatu. Karena kalau misalkan Pak Prabowo ini tidak menjadi menteri dari Pak Jokowi, lalu akan terjadi perang saudara seperti yang ada di negara Timur Tengah. Katanya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Hasim ini seolah-olah memunculkan sosok Prabowo ini sebagai seorang superhero. Dia di-framing seolah-olah bahwa Prabowo ini kemudian menjadi penyelamat bangsa, menjadi penyelamat negara, bahwa kalau misalkan dia tidak menjadi menteri akan terjadi perang saudara. Nah ini bisa jadi pesan ini juga sebuah ancaman. Kalau misalkan nanti di tahun 2024 kemudian Prabowo kalah lagi, lalu dia tidak diangkat menjadi menteri, akan terjadi kekacauan. Ini kan pesannya seperti itu yang bisa kita tangkap. Nah, tapi kalau bagi saya, ini ibarat begini. Ini ada sebuah cerita begini. Ibaratnya seperti ini. Ada seorang kepala kampung, katakanlah ketua RT atau kelurahan lah. Ada lurah. Lurah ini kemudian di wilayah kelurahan ini ada sering terjadi kerusuhan, sering terjadi tawuran, sering terjadi demo, sering terjadi ya pokoknya biang kerusuhan lah. Nah, kerusuhan-kerusuhan ini ada biangnya, ada dedengkotnya. Dia adalah kepala preman di sana. Nah, kemudian kepala preman di sana ini oleh Pak Lurah ini diangkat menjadi kepala keamanan di wilayah itu. Sejak kepala preman ini dijadikan sebagai kepala keamanan di situ, lalu kemudian sama sekali tidak pernah ada terjadi kerusuhan, tidak ada pernah terjadi gangguan keamanan macam-macam. Ya jelas, karena apa? Karena kepalanya udah jadi kepala keamanan. Lalu kemudian ketika masa
kepemimpinan Pak Lurah ini selesai, kepala preman ini kemudian ingin mencalonkan jadi lurah. Nah, ketika ditanya prestasinya apa? Prestasinya adalah ketika saya menjadi keamanan, sama sekali tidak ada gangguan keamanan di wilayah ini. Nah, sekarang itulah analoginya seperti itu. Ketika seorang Prabowo Subianto kemudian menjadi Menteri Pertahanan, kita lihat ketika yang tahun 2014 banyak sekali tuduhan demo-demo kepada Presiden Jokowi, tuduhan plonga-plongo, isu PKI, isu ijazah palsu dan sebagainya, itu banyak sekali. Tapi ketika Prabowo Subianto kemudian menjadi menteri dari Presiden Jokowi, meskipun itu masih sedikit ada, tapi nggak terlalu banyak. Apalagi sekarang ketika Gibran kemudian menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto, dan Presiden Jokowi seolah ini kemudian mendukung pasangan ini. Coba kita lihat. Bahkan keputusan dari MK yang sangat fatal, yang menyangkut tentang pemerkosaan terhadap hukum, sama sekali nggak ada demo kecuali dari para mahasiswa. Apakah ini kemudian ada kaitannya? Bagi saya iya. Sudah jelas. Kemudian sekarang coba kalau kita lihat, apakah kita pernah mendengar ada isu-isu ijazah palsu lagi? Nggak pernah ada. Apakah kita pernah kemudian mendengar isu bahwa ada isu PKI? Bahkan kemarin pada tanggal 30 September, 2 bulan yang lalu, apakah ada kemudian demo yang kemudian bakar-bakar bendera PKI? Tidak pernah kita lihat sama sekali. Ini ibarat seperti yang saya ceritakan tadi, ketika kemudian kepalanya ini diangkat menjadi ketua keamanan, kepala keamanan di lingkungan itu, suasana jadi kondusif, jadi aman. Dan itu yang dibanggakan prestasinya. Ketika saya menjabat sebagai ketua keamanan lingkungan ini, lingkungan menjadi aman, menjadi tentram, senyap. Itu yang terjadi. Dan kalau misalkan nanti kemudian Pak Ganjar yang menjadi presiden, apakah harus kemudian Prabowo menjadi menteri lagi? Kalau bagi saya ya nggak usah. Ngapain? Karena apa? Karena kalau misalkan menjadi menteri, ya nanti akan seperti yang sekarang. Yang seperti kita ketahui bersama bagaimana alurnya kemudian Prabowo Subianto diangkat menjadi Menteri Pertahanan, dan sekarang dia maju lagi sebagai presiden dengan menggandeng anak dari Presiden Jokowi. Itu yang terjadi. Apakah ini nanti kemudian akan terjadi lagi? Jangan sampai. Apalagi kemarin Pak Ganjar sudah menyampaikan bahwa ketika nanti menjadi presiden, kemudian kalau misalkan menteri-menterinya ini diangkat, akan menggunakan sistem KPI, Key Performance Indicator. Key Performance Indicator ini kan nantinya akan melibatkan masyarakat yang akan menilai bagaimana kinerja ini seorang menteri, bagaimana, kemudian bagaimana perform seorang menteri, bagaimana profil dari seorang menteri. Kalau misalkan dirasa kurang memuaskan, kinerjanya juga buruk, ini akan langsung di reshuffle, akan langsung diganti, masyarakat yang menilai. Nah, kalau menggunakan KPI ini, Key Performance Indicator ini, saya takutnya baru menjabat sebagai menteri, kemudian baru beberapa hari, nilai KPI-nya jeblok. Nah, kalau misalkan ada ancaman seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan untuk presiden berikutnya? Ya, kita memperkuat dari intelijen, kita memperkuat dari aparat, kita memperkuat dari pengamanan, dari penegak hukum, dari kemudian instrumen negara yang kira-kira bisa mengantisipasi ini semua. Sebetulnya nggak terlalu sulit untuk mendeteksi ini semua. Kita punya intelijen, kemudian kita punya Densus 88, itu yang harus kita perdayakan, kita harus optimalkan. Nah, jadi kalau misalkan ada ancaman seperti ini, meskipun ini nadanya cuma cerita, seperti membanggakan seorang Prabowo yang seolah-olah superhero, tapi bagi saya ini adalah sebuah ancaman dari seorang Hasim. Kalau misalkan nanti Prabowo kalah lagi, kemudian tidak diangkat menjadi menteri lagi, akan terjadi perang saudara. Dan saya meyakini Pak Ganjar Pranowo tidak akan mengambil orang ini untuk menjadi menteri lagi. Dan mungkin saya saran kepada Pak Ganjar Pranowo, kalau misalkan nanti kemudian menjadi presiden, dan insya Allah iya itu terjadi, kabinet-kabinetnya lebih ditekankan kepada partai-partai yang koalisi saja, seperti PDI Perjuangan, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, Perindo, dan Hanura. Sementara yang lain bisa mengambil dari tenaga ahli atau profesional. Nggak perlulah
mengambil dari koalisi yang lain seperti yang dilakukan Presiden Jokowi. Cukuplah kita sudah melakukan itu di tahun 2019 dan hasilnya seperti sekarang ini. Kita tidak mau kesalahan yang pernah dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan memasukkan Prabowo Subianto menjadi menteri di kabinetnya akan terulang di tahun 2024. Setuju ya? Kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk calon menteri yang ngotot jadi calon presiden. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia unggul.